aku Adista Regina Cayani dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan mahasiswa. Apa sih? Yaitu teori belajar humanistik dan bagaimana penerapannya di dunia perkuliahan. Tapi aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku sudah bersama dengan 4 teman diskusi yang siap berbagi perspektif dan pengalamannya. Boleh dong memperkenalkan diri kalian dulu dong. Oke, halo, saya Fatma. Halo, aku Fiana. Halo, aku Naila. Saya Dayu Arya. Oke, jadi tadi sudah memperkenalkan diri 4 teman diskusi kita. Jadi yuk kita mulai nih obrolan hari ini dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah belajar kampus hanya soal nilai dan juga IPK atau justru tentang menjadi manusia seutuhnya? Oke, kita masuk ke orang pertama yang akan aku wawancarai. Kalau Dayu, bisa jelaskan gak sih secara singkat apa teori belajar humanistik? Jadi begini Dis, berdasarkan yang saya pahami, teori humanistik itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mana dia itu menempatkan manusia sebagai pusat proses belajar. Jadi teori ini tuh menekankan bahwasannya belajar itu bukan hanya sekedar menghafal materi, tapi juga tentang pengembangan potensi diri, emosi, nilai, dan juga makna hidup. Di teori ini ada tokoh utamanya antara lain Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhannya. Ada juga Carl Rogers yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, di dalam konteks perkuliahan, mahasiswa itu dipandang sebagai individu yang unik dan juga punya pengalaman, perasaan, dan juga tujuan hidup yang berbeda-beda. Berarti belajar itu bukan sekedar tuntutan akademik aja ya, Dan? Betul banget, jadi di teori humanistik, belajar itu dianggap berhasil ketika mahasiswanya justru merasa bermakna, berkembang, dan juga menemukan potensi dirinya yang paling maksimal. Oke, terima kasih Dayu atas pandangannya. Mungkin aku akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Aku mau tanya ke Filiana. Nah, menurut Filiana, berdasarkan pengalaman kamu, nah kamu kan sebagai mahasiswa nih di perkuliahan, apakah kamu pernah merasakan pembelajaran yang humanistik di perkuliahan? Wah, berdasarkan pengalaman nih ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman tuh aku ngerasa kalau misalkan pas dosen nih ya, dosen ini memberikan ruang diskusi terbuka, terus juga menghargai pendapat mahasiswanya, dan bahkan dosen ini terkadang nggak menyalahkan mahasiswa ini ketika memang jawabannya itu keliru. Nah, dari situ tuh aku justru merasa banget ya kalau misalkan itu tuh aman banget secara psikologis buat diri aku sendiri. Jadi itu nanti kedepannya aku bakal lebih buat berani berbicara, terus juga aku lebih berani buat mengeksplorasi ide. Nah, terus juga yang paling terasa banget dari pembelajaran humanistik sendiri itu ketika dosen ini nggak hanya bertanya apa sih jawabannya, tapi juga bagaimana sih pendapat kamu, terus juga apa sih yang kamu dapat atau apa sih yang kamu rasain dari materi ini. Oke, berarti kalau aku tarik kesimpulan dari pandangan yang tadi kamu bilang, berarti ada unsur emosional ya dalam belajar itu? Iya, benar banget Dis. Jadi ketika perasaan itu dihargai itu muncul, terus juga motivasi belajar itu muncul, dan bahkan kita tuh nggak takut gitu buat dapat nilai jelek. Nah, jadi itu yang membuat aku tuh merasa kalau pembelajaran itu tuh justru lebih bermakna di situ. Oke, terima kasih Fili atas pandangan baru yang aku dapatkan nih. Mungkin pertanyaan selanjutnya aku mau tanya ke Fahma nih teman-teman. Nah, Fahma, menurut kamu bagaimana sih peran dosen dan lingkungan kampus dalam pembelajaran humanistik ini? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri ya, dari menurut pandangan teori humanistik ini, peran dosen kan bukan hanya sebagai salah satu media pembelajaran gitu, tapi mereka itu sebagai fasilitator dalam kelas. Nah, jadi artinya dosen itu hanya membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya dan menemukan makna dari apa yang mereka pelajari gitu. Jadi selain itu lingkungan kampus juga sangat berperan penting ya kepada mahasiswa tersebut. Jadi kampus yang telah menerapkan teori humanistik ini adalah kampus yang sudah memberikan ruang untuk mahasiswa itu bisa berdiskusi, terus juga menghargai perbedaan pendapat dari mahasiswa itu sendiri, sama peduli gitu terhadap kesehatan mental dari para mahasiswanya gitu. Contohnya itu ketika dosen yang memahami bahwa mahasiswa itu bukan hanya sekedar mesin tugas gitu, jadi tidak hanya memberikan tugas gitu. Jadi manusia itu kan bisa merasa lelah, terus juga stres sama memiliki masalah pribadi kan. Jadi lingkungan kampus yang baik itu harus bisa memahami tentang mahasiswa itu sendiri, entah itu dari dosennya atau tenaga pendidik.
Ih, keren banget, sama aku dapat pandangan baru nih, perspektif baru. Nah, berarti pendekatan ini tuh juga relevan sama isu kesehatan mental mahasiswa ya? Iya betul, sangat relevan. Nah, jadi teori humanistik sendiri kan itu menekankan bahwa proses belajar itu tidak hanya menjadi kebutuhan dasar mahasiswa itu, tapi kebutuhan mahasiswanya itu harus terpenuhi gitu. Kayak misalnya dari rasa aman mahasiswanya, kayak berada di kampus ini tuh mereka tuh merasa aman terus nyaman gitu, terus sampai kesempatan buat mereka mengembangkan potensinya untuk mencapai masa depan mereka juga terpenuhi gitu. Oke, terima kasih Fahma atas perspektif baru yang keren banget yang aku dapatkan dari kamu. Mungkin kita akan lanjut ke orang terakhir nih teman-teman. Ada Naila. Aku mau tanya, menurut kamu Nay, kalau melihat realitas perkuliahan saat ini, seberapa penting teori humanistik itu diterapkan? Menurut aku yang penting banget ya teori humanistik ini, karena kan di tengah semua tuntutan yang dihadapi oleh mahasiswa, kayak misalnya mereka menghadapi tuntutan akademik, terus juga ada persaingan antar mahasiswa, terus juga ada tuntutan sosial juga. Nah, teori humanistik ini mengingatkan kita bahwa hasil pembelajaran itu bukan segalanya, tapi yang penting itu juga untuk menghasilkan lulusan yang beretika, terus berbudaya dan berkepribadian yang baik gitu. Nah, kalau misalkan mahasiswa cuman fokus untuk mengejar nilai aja tanpa memahami maknanya, maka proses pembelajaran itu sendiri akan kehilangan esensinya. Nah, makanya nih teori humanistik itu penting banget karena dia mengajarkan mahasiswa kita untuk memahami makna dari pembelajaran dan bukan cuman apa yang mereka pelajari gitu. Oke, berarti kalau aku tangkap dari pandangan kamu, jadi pembelajaran itu bukan hanya soal hasil akhirnya ya, Nay? Iya, kalau misalkan di pendekatan humanistik itu proses pembelajaran sama pentingnya kayak hasilnya, karena disitulah pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa tuh terjadi gitu. Oke, terima kasih Naila atas pandangan baru yang aku dapatkan atau mungkin teman-teman dapatkan. Oke, jadi dari diskusi hari ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya teori belajar humanistik sangat relevan ya dengan dunia perkuliahan. Teori ini tuh menekankan bahwasanya mahasiswa adalah manusia utuh yang memiliki pikiran, perasaan, dan juga tujuan hidup. Jadi sebenarnya belajar ini bukan hanya tentang nilai, tetapi tentang menemukan makna, mengembangkan potensi diri, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri nih teman-teman. Terima kasih untuk Dayu, Naila, Fahma, dan juga Feliana yang sudah menemani di diskusi kita kali ini. Dan juga nih terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast Ruang Belajar Manusiawi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap menjadi manusia seutuhnya. Dadah. Terima kasih Adi. Yeay. Pas